Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan channel JHM Podcast. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik tentang tapal batas antara Buol dan Gorontalo. Dan di studio kami telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Dr. Andos Ariantorio MSI. Beliau adalah Inspektorat Kabupaten Buol sekaligus anggota tim tapal batas Buol Gorontalo. Ya, Assalamualaikum Pak Arianto. Bisa dijelaskan Pak bagaimana persoalan tapal batas antara Buol Gorontalo ini sampai saat ini belum selesai? Ya, terima kasih banyak. Saya luruskan, lebih jelaskan kenapa seorang inspektur terlibat masalah tapal batas. Pertama, saya itu dilibatkan dan masuk pada tim tapal batas kabupaten, penyelesaian tapal batas Kabupaten Buol dan Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Nah, persoalan tapal batas ini kalau kita musik back, ya, ini terjadi sejak tahun 1898. Jadi nomenklaturnya saat itu adalah perbatasan distrik Kuandang, ya, dan Laskap Menak, distrik Kuandang dan Afdeling Gorontalo dan Laskap Buol. Nah, itu keputusan saat itu adalah keputusan Presiden Manado nomor 700 tahun 1998. Dia menegaskan batas antara distrik Kuandang, Afdeling Gorontalo dan Laskap Buol. Nah, itu. Nah, inilah titik startnya yang multitafsir. Kemudian menyusul lahirlah Kemendagri tahun 81. Nah, tahun 81 nomor 185 5197 14 Maret 81. Ini zamannya Amir Mahmud. Iya, masih masanya Pak Amir Mahmud. Nah, yang dibicarakan juga masalah tapal batas Sulut Sultan. Nah, kemudian masih juga bertikai, tapi bertikainya akar persoalan adalah multi tafsir daripada surat keputusan Presiden Manado. Nah, tentu jadi pertanyaan, yang mana jadi multi tafsir? Yakni kata watershed. Nah, watershed, nah pihak Sulut yang sekarang juga jadi pihak Gorontalo hanya mau mengakomodir apa yang menguntungkan wilayah administrasi mereka. Nah, padahal kalau kita artikan watershed yang sebenarnya ini tidak bisa sikat setengah-setengah. Watershed itu dua punggung gunung, lembah terendahnya adalah sungai, itulah batas. Nah, itu ditetapkan dengan keputusan Presiden Manado. Yang mereka ambil pada keputusan Mendagri nomor tahun 81 itu adalah pegunungan Mumu. Nah, itu adalah satu sisi watershed yang ada. Nah, caranya ada visual, bisa saya jelaskan, lebih dijelaskan visual. Nah, sampai dengan kondisi sekarang, kenapa perbatasan dipersoalkan? Karena sampai dengan hari ini, belum ada penetapan tapal batas antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Itu. Nah, di antara daripada keputusan Mendagri tahun 81 dan keputusan Mendagri tahun 92 ada surat Dirjen Agraria yang menjelaskan tentang posisi wilayah transmigrasi 2 Sumalata itu berkedudukan di wilayah administrasi Sultan yang sekarang menjadi pemukiman Cempaka Putih, Desa Cempaka Putih. Nah, perkembangan seterusnya lahirlah keputusan Mendagri tahun 81 zamannya Pak Amir Mahmud, kemudian lahirlah keputusan Mendagri tahun 92 zamannya Pak Rudini. Nah, yang mana pada tahun 92 itu masih multitafsir tadi hanya mengambil pegunungan Humus sebagai watershednya, lembah Dengiro, Sungai Tolinggulana diabaikan, dan pegunungan yang ada di Biawin diabaikan. Nah, itu ya, lagi-lagi kita kehilangan wilayah di Umu, itu wilayah persawahan kita. Nah, sehingga sekarang itu Umu itu tinggal pesisir pantai. Dan kalau kita ke wilayah Umu harus melewati dulu posisi
Gorontalo Utara. Nah, padahal seperti itu. Harusnya yang menjadi dasar itu adalah watershed itu das, aliran sungai. Jadi garis lurusnya mulai Pulau Dikal, Tanjung Wilat, dan das. Itulah itu watershed. Karena di dua punggung gunung. Itu kalau kita mengartikan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, kata watershed. Nah, ini yang mau ditafsir selama ini. Baik, selanjutnya bagaimana dukungan pemerintah provinsi dalam upaya penanganan tapal batas Buol dan Gorontalo ini, Pak? Untuk dukungan dari pemerintah provinsi hampir katakan tidak maksimal, tidak optimal. Ya, berarti dalam hal ini keseriusan itu kurang provinsi itu kemudian melepas Kabupaten Buol untuk kemudian berapa kali rapat di tingkat pusat itu. Ya kadang pun kalau ada yang mewakili semua tingkat eselon 4 dari biro pemerintahan, bahkan pernah kami rapat di salah satu daerah di sisi lain kalau pihak Gorontalo kepala rombongannya mulai dari wakil gubernur dan bupati, wakil bupatinya, bahkan sampai RT RW-nya di daerah perbatasan bersoal di bawah. Itu yang luar biasa. Nah, jadi advokasi mereka terhadap pemerintah pusat luar biasa. Nah, kita kembalikan dengan Sunte. Bahkan kalau kita lihat secara keseriusan dalam hal tapal batas, kita lihat di gerbang kita di Umum. Bangunan gerbang Gorontalo itu mungkin ratusan miliar mungkin. Tapi kita mungkin dengan proyek-proyek 25-30 juta mungkin model. Itu kan sudah keseriusan kita lihat. Nah, ya, memang kalau persoalan tapal batas ini sangat menarik untuk kita bahas, dan pertemuan malam hari ini bukan merupakan segalanya, akan tetapi perlu kita kembangkan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Dr. Randus Arianto Riu MSI. Semoga kehadiran beliau bisa memberikan hasanah tersendiri buat kita semua dalam persoalan tapal batas. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.